Bab 561. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, jantung Richard berdebar kencang. Dia menoleh dan melihat iblis yang menutupi langit di tengah reruntuhan yang runtuh. Pasukan terbang dari jurang telah tiba. Iblis-iblis ini memiliki duri tulang tajam yang panjangnya setengah meter. Itu membuat mereka tampak seperti landak. Ia mengangkat trisula panjang di tangannya. Tanda seru, tanda seru. Ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju pohon busuk. Iblis berduri, level 12. 3 bintang yang mulia. Jumlah mereka mungkin melebihi kelompok besar. Naga darah kerangka, patung batu orang mati, lindungi Tuan. Suara dingin dan jernih terdengar saat Reni mengacungkan pedangnya dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Pasukan Twilight City mengusir iblis-iblis di tanah dan dengan cepat mengubah arah. Mereka mengepakkan sayap dan menyerang iblis-iblis berduri. Dalam pertempuran antara pasukan terbang, kecepatan pertemuan seringkali sangat cepat. Mereka bertabrakan dalam sekejap mata. Wosh! Yang pertama menyerang masih patung-patung batu orang mati. Mereka memiliki keunggulan jarak yang cukup dengan jangkauan serangan 80 meter selama lawannya bukan pemanah jarak jauh. Tomahawk pertempuran bersiul. Sayap iblis berduri mengepak saat mereka dengan gesit menghindari Tomahawk yang datang. Serangkaian serangan gagal mengenai. Namun sebelum iblis bisa bersemangat, Tomahawk yang luput dari mereka hancur seperti kaca. Badai logam yang mengerikan meletus di udara. Selain itu berbeda dari tanah. Tanah dengan cepat mengimbangi kerusakan dari Tomahawk pertempuran yang rusak. Tomahawk Slater di udara akan memberikan kerusakan parah. 600 patung batu orang mati hanya menyerang bagian depan serangan. Serangkaian pertama Tomahawk Slater menyebabkan badai logam menelan area di depan mereka. Slater Tomahawk lebih ganas dan memiliki karakteristik kematian instan 30% dan efek mematikan api yang diberikan oleh tembakan awal. Setan berduri meledak, dan bola api membubung di udara. Patung batu orang mati, yang kebal terhadap sihir, tidak ragu untuk menerobos api raksasa dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Para iblis berduri menderita kerugian besar dalam sekejap. Mereka sudah marah. Para iblis berduri ingin menghancurkan para prajurit di hadapan mereka ketika musuh mendekat, yang sebagian besar hanya level 9. Trisula di tangan para iblis berduri merobek kekosongan. Mereka menusuk dengan kemarahan yang tak berujung. Namun, di detik berikutnya, mereka merasakan teror kartu Truth Twilight City. Dalam pertempuran jarak dekat, patung batu orang mati masih tak kenal takut. Setiap kali kapak perang berat di tangannya patah, jantung iblis berduri itu bergetar. Kekuatan pihak lain bisa digambarkan sebagai kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika level mereka lebih rendah dari mereka, itu tidak berguna. Musuh masih bisa menekan iblis berduri. Serangan frontal mengalahkan iblis berduri yang awalnya percaya diri. Jumlah prajurit dalam satu brigade kurang dari satu skuadron. Beberapa pemain yang telah berlari jauh merasakan bahwa bahaya telah menghilang. Mereka berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menggunakan harta strategis seperti teleskop. Mereka kebetulan melihat pertempuran udara dari awal hingga akhir. Iblis berduri level 12 dengan atribut yang luar biasa. Ia mengira pemain misterius yang memprovokasi bos besar akan menderita kerugian besar kali ini. Namun, ia membantai iblis berduri itu dalam sekejap mata. Kelompok itu saling memandang tanpa berkata-kata dan baru berbicara setelah waktu yang lama. Dewa yang mana pemain itu? Sialan, bagaimana musuh bisa mengalahkan iblis berduri level 12 dengan mudah seperti anak ayam? Kecil, ia penasaran seperti kucing sambil menggaruk kepalanya. Setengah tahun telah berlalu, dan naga darah kerangka tidak lagi eksklusif untuk Twilight City. Jadi mereka tidak dapat mengetahui siapa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Richard merasakan rasa pencapaian saat dia melihat pasukannya menembaki iblis berduri yang menjaga pohon busuk. Ini semua adalah pasukan terbaik yang telah dia asuh secara pribadi. Kartu Truth Twilight City. Namun, orang luar tidak dapat membayangkan berapa banyak yang telah dia bayar untuk memelihara pasukan ini. Setelah Richard menyelesaikan bahaya di dunia luar, dia segera fokus pada pohon busuk. Area yang dicakup otoritas busuk telah menyusut menjadi 50 meter. Energi ekstra dalam patung dewa kuno secara bertahap menjadi lebih padat. Tingkatnya yang mengerikan bahkan memicu jiwa dewa kobold yang disegel. Pihak lain berjuang tanpa sadar. Sepertinya dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Itu juga membuat tatapannya semakin membara.
Otoritas busuk. Kekuatan tertinggi dunia ini, dia menginginkannya. Dia samar-samar bisa mendengar raungan melengking. Patung dewa kuno, itu adalah bahasa tingkat tinggi yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan, dan Richard segera memahami artinya sepasang mata pucat itu melintasi kehampaan. Seolah-olah seluruh dunia tenggelam di bawah tahta. Tekanan yang mengerikan menyapu itu. Pembusukan, kegelapan, kejahatan. Aura yang tak terlukiskan melingkari lehernya seperti ular berbisa. Tanda seru, itu membuat sulit bernapas. Richard menahan napas tanpa sadar. Jantungnya berdebar, berdebar. Rasanya seperti melompat keluar dari tenggorokannya. Dewa kuno, di atas takhta yang terbuat dari mayat busuk yang tak terhitung jumlahnya, kain kafan hitam menutupi tubuh putih dan bengkak dan menggeliat. Reptil, orang percaya siapa kamu? Kamu berani bergaul dengan dewa kuno. Penghujatan dengan aura yang sangat jahat bergema di jiwa. Pikiran Richard berdengung, dan dia bahkan mendesak untuk berlutut dan menawarkan jiwanya kepada pihak lain untuk keselamatan. Itu adalah reaksi naluriah kehidupan, dan seseorang bahkan tidak dapat mengubahnya sesuka hati. Bentuk kehidupan di atas level 30 sudah ada di dimensi lain. Mereka mengendalikan kekuatan tertinggi dunia ini. Dan kekuatan penguasa jurang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Dewa Kobold yang pernah dihadapinya sebelumnya. Richard menggerutu, dan tekadnya yang kuat menguasai tubuhnya dan menggigit ujung lidahnya dengan keras. Puci, bau darah menyebar di mulutnya, dan rasa sakit membuatnya mendapatkan kembali sebagian akal sehatnya. Dengan sebuah pikiran, harta karun bintang 5 yang tersembunyi di balik jubahnya, kalung langit berbintang, tiba-tiba sedikit meredup. 50.000 itu menghabiskan 100.000 poin mana yang telah disimpannya. Pasir kuning di tubuhnya melonjak, dan dia menggunakan kekuatan sihir yang kuat untuk menekan tekanan dan ketakutan yang meresap ke dalam jiwanya. Mata Richard menjadi sangat serius setelah meminimalkan dampaknya. Sungguh keberadaan yang mengerikan. Itu bisa menggambarkan kekuatannya sebagai penghancur dunia jika pihak lain turun. Richard mengalihkan perhatiannya dari pemandangan itu setelah dia stabil. Dia diam-diam menyuntikkan kekuatan ke patung itu untuk meningkatkan kecepatan melahap dewa kuno itu tanpa sepatah kata pun. Raja Pembusukan, yang berdiri di luar bidang tak berujung, melihat pemandangan ini. Ketakutan entah kenapa muncul di hatinya ketika merasakan kekuatan yang semakin meningkat yang dipancarkan patung dewa kuno itu. Para dewa kuno telah kembali. Reptil itu adalah penganut pihak lain. Tidak, itu tidak mungkin. Keberadaan itu telah lama menghilang. Mereka tidak mungkin hidup. Mata pucat Raja Pembusukan menjadi semakin menakutkan. Jika itu bukan dewa kuno, maka itu sebuah rencana oleh bajingan jurang terhadapku. Ia langsung curiga saat memikirkan hal ini. Ia telah menyusun rencana untuk alam pusat selama lebih dari 10.000 tahun. Seseorang telah mengubur benih ini dalam-dalam. Manusia yang lemah tidak dapat menemukan pohon busuk yang menyembunyikan otoritasnya. Lebih jauh lagi, ia tidak dapat mengetahui kekuatan otoritas tersebut, dan ia tidak berani merebutnya. Tanda seru, itu tidak masuk akal. Dibandingkan dengan kemunculan tiba-tiba para dewa kuno yang telah lama menghilang, ia lebih bersedia untuk percaya bahwa seseorang telah merencanakan sesuatu terhadapnya. Keberadaan dari jurang tak berdasar mengintip otoritasnya yang busuk. Jurang tak berdasar bukanlah surga yang damai. Itu adalah tempat lahirnya kekacauan dan kejahatan, tujuan dari semua kejahatan. Satu-satunya aturan di sini adalah, tidak ada aturan. Meskipun ia adalah pengendali tingkat ke-333 jurang tak berdasar dan memiliki kekuatan, musuh-musuhnya sama menakutkannya. Bahkan ada penguasa yang hidup di bawah tingkat ke-6.000. Membunuh dan memata-matai satu sama lain sama normalnya dengan menghirup udara di jurang. Aura yang dipancarkan Raja Pembusukan menjadi semakin ganas saat memikirkan hal ini. Tidak seorang pun dapat menciptakan konspirasi di bawah tatapanku. Bahasa hujatan rendah bergema di langit. Gemuruh, awan gelap berwarna darah tebal menarik banyak kilatan petir, dan menerangi dunia. Mayat-mayat busuk menggeliat di sekitar takhta, seolah-olah akan bangun kapan saja. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat dengan samar mengidentifikasi asal-usul mayat-mayat yang sangat membusuk itu, setan besar, malaikat yang jatuh, iblis, Titan, mereka semua adalah makhluk kelas atas. Petir itu meledak lagi, retak, teror dalam pikiran Richard hancur seperti kaca. Pada saat yang sama, gelombang energi menyebar dari pohon busuk itu.
Itu mengembun menjadi pemandangan yang mengerikan itu lagi di udara dekat Richard. Raja Pembusukan, Labres, menatapnya dengan mata pucatnya. Di luar bidang yang tak berujung, Raja Pembusukan, yang tidak pernah bersekongkol melawannya seperti ini selama bertahun-tahun, merasakan api kemarahan datang dari jiwanya. Itu adalah kemarahan karena dianggap sebagai mangsa. Sialan, pihak lain pantas mati. Namun, jarak di antara mereka sangat jauh. Aturan alam pusat tidak mengizinkan keberadaan di atas level 30 untuk turun. Semakin kuat seseorang, semakin ketat pembatasan aturan ini. Kecuali dia bisa menerobos aturan alam pusat, namun, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa di kedalaman jurang terdalam. Perasaan ini seperti seseorang tidak bisa melakukan apapun kepada orang di ujung telepon. Tekanan yang mengerikan meningkat 10 kali lipat dan menekan jantung Richard. Pada saat ini, seseorang tampak mencicit dan meremas jiwanya. Rasanya seperti akan runtuh kapan saja. Hancurkan dia. Penghujatan bergema. Pohon busuk itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang menyebar. Itu langsung menutupi area seluas beberapa ribu meter. Para iblis yang tidak menuju ke arah ini segera mengarahkan tombak mereka dan menyerang pohon busuk itu. Tubuh iblis berduri level 12 itu tiba-tiba membengkak, dan duri-duri di tubuhnya berubah menjadi gelap. Bahkan ada racun di atasnya. Sesuatu telah memperkuat semua iblis pada saat ini. Juga, semua iblis di reruntuhan yang runtuh tiba-tiba berubah arah dan menyerang pohon busuk. Para pemain yang melawan iblis tiba-tiba melihat lawan mereka meninggalkan mereka di belakang. Mereka menatap reruntuhan dengan linglung. Tanda seru. Para pemain yang telah menyaksikan pasukan Twilight City menyapu dunia tiba-tiba melihat semua iblis menyerbu ke arah mereka. Itu dengan cepat, membuat Richard bingung. Apa yang dilakukan pemain itu kali ini? Pemimpin guild, haruskah kita pergi dan melihat? Pergilah. Jika kamu ingin mati, pergilah sendiri. Jangan menyeretku bersamamu. Tidakkah kamu melihat musuh seperti apa yang baru saja dihadapi pemain itu? Mundur 500, bukan 1000 meter. Iblis jahat yang baru saja dibantai secara sepihak tidak hanya auranya meroket, tetapi mereka juga menjadi ganas. Itu menyerang tanpa rasa takut pada naga darah kerangka dan patung batu orang mati yang membangun garis pertahanan. Spiket Demon, level 14 sementara ditingkatkan. Hampir semua level iblis meningkat 2 kali lipat dalam sekejap. Mata Reni seperti obor. Lindungi Tuan kami dengan baik. Jangan biarkan musuh melewati garis pertahanan kami. Suara itu tiba-tiba menghilang begitu dia selesai berbicara. Iblis berduri itu tumbuh 3 kali lebih besar. Ia merasakan sosok muncul di depannya. Tetapi pihak lain menghilang tanpa jejak sebelum ia bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian, ia merasakan sakit yang tajam di lehernya, dan kesadarannya menghilang. Gerakan spasial. Reni bisa berteleportasi sekali tanpa menghabiskan energi setiap 0,3 detik. Itu efektif untuknya. Dia kuat dalam pertempuran individu. Orang bisa melihat dari jauh pedang tajam menebas iblis berduri yang melonjak. Satu persatu, mereka jatuh. Kekuatan pertempuran yang mengerikan dari iblis berduri membuatnya tidak efektif bahkan jika naik level 2. Patung batu orang mati dan naga darah kerangka membentuk garis pertahanan di belakang mereka yang lebih tidak bisa dihancurkan. Napas naga, kapak perang, dan raungan iblis menjadi melodi utama di medan perang ini. Dalam sekejap, lebih banyak iblis menyerbu seperti gelombang pasang. Seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang di tanah. Pemandangan itu sangat dilebih-lebihkan. Itu mengejutkan semua pemain dari guild kecil yang menonton dari jauh. Pemandangan ribuan pasukan menyerbu dan tidak dapat menembus garis pertahanan. Itu membuat mereka merasa itu membalikkan pandangan dunia mereka, meskipun mereka tahu pihak lain sangat perkasa. Dewa ini benar-benar menantang surga. Para pemain dari arah lain reruntuhan yang runtuh juga mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat para iblis berkumpul menjadi satu. Lambat laun, area di sekitar pohon busuk itu menjadi pusat perhatian semua orang. Raja Pembusukan memiliki ribuan trik di balik lengan bajunya. Namun, ia tidak dapat menggunakannya. Ia sangat tertekan. Aturan tidak akan membatasinya selama ia tidak berada di alam pusat jika pihak lain berada di jurang. Ia dapat dengan mudah menghancurkan penganut dewa palsu terkutuk itu. Namun sekarang, ia hanya dapat membiarkan sekelompok iblis tingkat rendah menghentikannya. Mereka yang belum mencapai tingkat transenden adalah sampah terendah di mata pengendali alam. Namun sekarang,
Ia tidak punya pilihan selain mengandalkan iblis tingkat rendah ini untuk mencapai tujuannya. Kemarahannya meningkat. Richard menghela napas lega ketika ia melihat para iblis menyerbu ke arahnya. Semakin demikian, semakin berarti bahwa penguasa jurang itu tidak dapat bergerak secara langsung. Ia memiliki kesempatan untuk merebut otoritas busuk ini. Untuk secara paksa merebut otoritas dari keberadaan yang mengerikan di atas level 30 yang menguasai alam. Perasaan ini seperti dia menyentuh sabit malaikat maut. Dia menari di ambang kematian. Penghujatan meledak. Cacing rendahan, siapa pengikutmu? Viscount kegelapan, penguasa lumpur, penguasa darah, penguasa ketakutan. Ketakutan yang dalam dan tak terdeteksi memenuhi nadanya. Setiap orang memiliki latar belakang yang dilebih-lebihkan. Patung dewa kuno itu memancarkan kekuatan dan memblokir otoritas busuk. Itu juga mencegah raja pembusukan untuk mengintip. Itu tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Richard. Hati Richard tergerak ketika dia mendengar serangkaian gelar itu. Sepertinya orang ini memiliki cukup banyak musuh. Butuh setidaknya 10 hingga 20 menit sebelum patung dewa kuno itu bisa sepenuhnya melahap otoritas busuk saat dia merasakannya dengan hati-hati. Dia harus menyeret ini keluar. Tidak perlu mundur karena mereka sudah mencapai sejauh ini. Makhluk-makhluk dari jurang tak berdasar tidak akan baik-baik saja hanya karena kamu menyerah. Itu adalah kekacauan, haus darah, kejahatan, dan kegelapan. Sebagai antonim cahaya di dunia ini, jurang itu berisi semua kejahatan. Pikiran Richard berpacu. Klon kobold yang disegel dalam patung itu tiba-tiba berjuang lagi setelah merasakan peningkatan kekuatan otoritas busuk itu. Richard tidak punya waktu untuk peduli dengan klon itu. Tiba-tiba dia punya pikiran. Siapa yang percaya padaku? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di udara. Bajingan jurang yang tercela, nyala kembali ke tempat rongsokanmu yang kotor yang tidak akan pernah melihat cahaya matahari. Sepotong sampah dari jurang layak untuk kepercayaanku. Dewaku adalah dewa sejati, eksistensi abadi. Raja pembusukan, kau hanyalah iblis. Beraninya kau memata-matai dewaku. Kau pikir kau siapa? Raja pembusukan berdiri dari tubuh-tubuh busuk yang tak terhitung jumlahnya. Kain kafan hitam itu tampak hidup saat berkibar. Darah bercak-bercak di atasnya memancarkan energi yang dapat menghancurkan kehampaan. Mayat-mayat busuk di sekitar singgasana mulai berputar dan menggeliat. Pemandangan itu sangat berdampak secara visual, menakutkan, dan mengejutkan. Matanya yang pucat menatap Richard, dan kemarahan menelan kata-katanya yang menghujat. Perayap, kau sedang mencari kematian. Tidak peduli siapa penguasa yang kau setiai, mereka akan membayar harganya. Eksistensi rendahan berani memprovokasi dia. Cahaya redup mengaburkan Richard dan berkata dengan dingin, jurang itu bukan apa-apa. Dewa kita memiliki sistem yang mendukung kita dari belakang. Bagaimana iblis rendahan sepertimu bisa memprovokasi dia? Ketika aku mendapatkan otoritasmu, penguasa agung, dewaku, iman tertinggi dari orang-orang berkepala anjing, akan turun dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Gurun kematian, reruntuhan yang runtuh. Setelah Richard memanggil nama Dewa Kobold dengan nada militan, dia segera mengendalikan patung Dewa kuno untuk melonggarkan segel pada klon Dewa Kobold. Jiwa Dewa Kobold telah merasakan ancaman besar dari otoritas busuk. Dia segera mengerahkan semua kekuatannya untuk berjuang ketika dia merasakan ada kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat yang sama, tanda seru, kekuatan ilahi murni itu pasti menghilang. Richard secara alami membiarkan kekuatan ilahi mengalir melampaui cahaya patung dewa kuno. Raja pembusukan tidak mempercayainya pada awalnya. Itu tidak cukup kuat untuk bersekongkol melawan jurang, meskipun sistem dewa penjara bawah tanah tidak lemah. Tetapi ketika itu mengungkapkan kekuatan dewa kobold, semua keraguan di hatinya langsung menghilang. Semuanya bisa saja palsu, tetapi seseorang tidak bisa memalsukan kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh pihak lain. Kekuatan jiwa yang telah menghilang dan kekuatan aturan yang telah dia pegang tidak mungkin palsu. Dewa Kobold terkutuk itulah yang menggunakan relik patung dewa kuno untuk melahap otoritasnya. Bajingan, pada saat ini, kebencian terhadap sistem dewa penjara memenuhi dirinya. Pada saat ini, dia berharap bisa memotong dewa Kobold menjadi beberapa bagian. Akan tetap sulit untuk menghilangkan penghinaan yang dia rasakan saat ini, bahkan jika dia menelanjangi jiwa pihak lain. Dan membakar jurang api selama 10 juta tahun. Siapa dia? Raja pembusukan yang agung.
Dia adalah penguasa tingkat ke-333 dari jurang tak berdasar. Dia adalah penguasa yang telah hidup selama jutaan tahun. Sekarang, dia mendambakan otoritas dewa. Dia bahkan tidak berada di puncak sistem dewa. Selain itu, pihak lain berani bergerak di hadapannya. Itu tidak lagi memprovokasinya, tetapi menggunakan kakinya untuk menginjak wajahnya dan menggosoknya ke tanah. Pihak lain mempermalukannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia menggertaknya karena dia tidak bisa meninggalkan jurang? Dewa Kobold, beraninya kau. Aku tidak bisa melakukan apapun pada bidak caturmu di alam pusat, tetapi aku tidak bisa berurusan dengan cacing rendahan sepertimu. Kata-kata penghujatan yang gelap itu menyebabkan ruang runtuh. Pada saat yang sama, mayat-mayat busuk di sekitarnya mulai memanjat satu persatu. Malaikat jatuh, Titan, iblis besar, sekilas. Para prajurit dengan tubuh busuk ini membuat rambut seseorang berdiri tegak. Zombie hampir menutupi tanah. Tidak seorang pun bisa membayangkan pasukan mengerikan macam apa yang akan dibentuk oleh mayat-mayat ini jika seseorang membangkitkan mereka semua. Tuan mereka sangat marah. Richard melonggarkan segel sejenak sebelum mengencangkannya lagi. Dia menghentikan kekuatan agar tidak mengalir keluar. Dia menatap Raja Pembusukan yang marah dengan tatapan main-main. Kali ini, dia bisa membuat anjing tua itu menderita kerugian besar. Poin paling cerdik dari ide tiba-tiba ini adalah aura jiwa Dewa Kobold dan seseorang tidak dapat memalsukan kekuatan ilahi. Mereka akan yakin ini adalah Dewa Kobold bahkan jika seseorang datang. Tidak ada yang akan menduga bahwa manusia biasa seperti dia telah memenjarakan jiwa pihak lain, kan? Tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. Senyum di matanya semakin lebar. Lumpur kuning memenuhi selangkangan. Beberapa hal tidak jelas. Dengan temperamen makhluk abisal, mereka tidak bisa tidur jika mereka tidak membalas. Adapun apakah Dewa Kobold menciptakan semua ini, kehidupan di jurang tak berdasar tidak akan peduli. Jika mereka berpikir bahwa Anda ada, Anda ada. Tidak masalah apakah Anda nyata atau tidak. Pasti ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan jika tidak, lalu kenapa? Jurang tak berdasar identik dengan kekacauan, kegelapan, dan kejahatan. Sejak kapan itu perlu masuk akal dan realistis? Kecuali jika Dewa Kobold muncul di hadapannya dan menjelaskan semuanya. Namun, alam pusat bukanlah tempat para dewa bisa datang sesuka hati. Meskipun trik membunuh seseorang dengan pisau pinjaman sudah jarang dilakukan, itu tidak masalah selama itu bermanfaat. Pada akhirnya, bahkan jika Raja Pembusukan tidak menemukan masalah dengan Dewa Kobold, dia tidak akan kehilangan apapun. Setelah menemukan dalang yang sebenarnya, Raja Pembusukan menjadi tenang dan tidak lagi semarah sebelumnya. Sepasang mata pucat tanpa bola mata menatap Richard dengan acuh tak acuh. Ia menyaksikan saat ia melahap otoritas busuk itu sedikit demi sedikit. Ia tidak melakukan apapun yang ekstra. Ia tahu bahwa pembatasan kekuatannya di alam pusat terlalu besar. Ia tidak dapat menghentikan pihak lain bahkan jika ia menyerang lagi. Karena itu masalahnya, ia mungkin juga melihat apa yang akan dilakukan pihak lain setelah memperoleh seberkas otoritas busuk itu. Apakah Dewa Kobold yang rendahan itu punya nyali untuk muncul? Otoritas busuk sama dengan gelar ilahi seorang dewa. Sama halnya dengan aturan. Di zaman cemerlang, para dewa mengendalikan kekuatan aturan-aturan ini. Dengan kata lain, mereka yang mengendalikannya bisa menjadi dewa. Cahaya, kegelapan, api, air, fajar, senja, pembusukan, vitalitas, tunggu. Sebagian besar waktu, tangan. Satu orang menyebarkan kekuatan aturan-aturan ini dan tidak dapat berkonsentrasi pada hal ini. Itu juga menyebabkan tumpang tindih kekuatan banyak dewa. Sama seperti saham perusahaan, semakin seseorang mengendalikannya, semakin banyak kekuatan yang dinikmatinya. Pada saat ini, Raja Pembusukan mengendalikan lebih dari 95% otoritas busuk. Kehilangan 1% itu tentu akan memengaruhinya, tetapi hanya itu saja. Namun, 1% ini sudah menjadi kekuatan yang kuat bagi sebagian besar makhluk hidup. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan penguasa, era cemerlang. Richard melihat bahwa Raja Pembusukan tidak membuat masalah lagi, dan sementara dia tetap waspada, dia terus membiarkan patung dewa kuno itu mempercepat melahapnya. Otoritas busuk secara bertahap terkelupas dari pohon busuk itu. Kabut yang menyelimuti sekelilingnya juga menyusut ke sekitar batang pohon. Aku akhirnya menghilang kekuatan hukum yang dapat merusak segalanya tidak ada lagi.
Cabang-cabang yang bengkok melambat dan akhirnya berhenti. Kepala-kepala di batang pohon juga telah kehilangan kilaunya. Jantung Richard berdetak kencang. Tanda seru, karena itu hampir merupakan saat-saat terakhir. Patung dewa kuno juga merasakan ini. Cahaya gelap itu seperti obor yang menyala yang menerangi langit. Itu dengan paksa melahap gumpalan terakhir dari otoritas busuk yang tersembunyi di pohon busuk. Pada saat ini, setan-setan jahat yang menyerang mereka tiba-tiba seperti boneka dengan tali yang putus. Mereka jatuh ke dalam kepanikan besar dan melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Pasukan Twilight City bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Pada saat yang sama, aura jurang yang merasuki tampak menghilang. Kejahatan dan kegelapan yang menekan hati orang banyak menghilang dalam sekejap mata seperti jaring laba-laba yang diterangi oleh obor. Cahaya patung dewa kuno itu tiba-tiba meredup. Dalam satu tarikan napas, itu kembali ke penampilannya yang biasa dan tidak mencolok. Richard tanpa sadar menatap ke langit. Gambar ilusi raja pembusukan itu perlahan-lahan runtuh. Sepasang mata pucat itu menatapnya seolah ingin mengingat semuanya. Richard menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia menatap lurus ke mata yang lain. Saat pemandangan itu menghilang sepenuhnya, tekanan yang melonjak menghilang. Awan gelap yang menindas di langit memancarkan sinar matahari kemasan. Seolah-olah ribuan pedang tajam telah menembus baju besi hitamnya. Richard menghela napas lega. Itu adalah keberadaan tingkat dewa, bukan kucing atau anjing acak. Untungnya, Dewi Kemenangan ada di pihaknya lagi. Pada saat ini, serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Ding gelombang Anda telah menggunakan patung dewa kuno untuk merebut seberkas otoritas busuk raja pembusukan, Labraches. Tindakan Anda yang berani dan sembrono itu mulia. Anda telah mendapatkan 3 poin. Ding gelombang Anda telah mengekstrak otoritas busuk yang tersembunyi di pohon busuk. Pohon busuk itu telah mati total. Anda telah membunuh unit bos Transcendent. Anda telah menerima hadiah tambahan plus 1 level. Semua pasukan telah menerima plus 1. Ding gelombang kamu telah menghancurkan bahaya tersembunyi yang besar. Kamu dapat menyampaikan berita ini kepada penguasa kota Solan, Adipati Agung Frostwolf yang agung di kota Solan. Pada saat yang sama, serahkan otoritas yang busuk kepadanya. Dia akan memberimu hadiah yang besar. Kurung siku buka, Ding gelombang kamu telah menutup celah spasial di reruntuhan yang runtuh. Itu telah meningkatkan hubunganmu dengan Adipati Agung Frostwolf di kota Solan menjadi persahabatan. Ding gelombang Anda telah menyelesaikan misi regional dan memperoleh 1000 poin kontribusi kota Solan. Anda telah membunuh beberapa pasukan iblis dengan tambahan 500 poin kontribusi. Ding gelombang Anda telah memimpin pasukan untuk membunuh iblis dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Anda memiliki 100.000 poin pengalaman. Pertempuran ini akan memberi Anda 5 kali poin pengalaman, meningkat menjadi 500.000 per 3 juta. Pemberitahuan berlanjut. Ekspresi Richard sedikit aneh setelah dia membaca pemberitahuan. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ketika dia pertama kali menemukan cabang pohon busuk, dia pikir dia akan menemukan unit bos seperti pohon kuno dewa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa asal-usul pohon busuk ini bahkan lebih dibesar-besarkan daripada pohon kuno dewa. Untungnya, terlepas dari banyak liku-liku, dia mampu merebut kekuatan tertinggi dunia ini dari Raja Pembusukan. Selain itu, dia juga telah menaikkan levelnya ke level 14. Dia membawa semua pasukan untuk naik level secara kolektif. Itu bukan kerugian. Dia melihat pohon raksasa di depannya yang telah kehilangan levelnya setelah dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya tergerak. Dia membuka sistem emas hitam dan melirik. Yang membuatnya kecewa, hanya ada pemberitahuan sederhana kali ini, pohon yang layu. Tidak ada informasi tentang kebangkitan sama sekali. Pada saat ini, terdengar retakan renyah. Pohon busuk itu runtuh di bawah hidung Richard, dan serpihan beterbangan di mana-mana. Itu berubah dari pohon setinggi 50 meter menjadi tumpukan puing busuk. Itu menghalangi ide menebang pohon layu untuk meneliti apakah dia bisa menggunakannya. Mulut Richard berkedut. Tidak mungkin sekejam itu. Dia merasa sedikit emosional ketika dia menyusun kembali pikirannya. Kali ini, dia telah memperoleh secerca otoritas busuk. Nilai benda ini pasti jauh melebihi hadiah awal dari misi regional ini. Kalau tidak, misi ini sia-sia. Dia tidak memikirkan ini. Dia segera melayang ketika dia tidak melihat ada gerakan dan duduk di atas naga darah kerangka.
Dia menahan Reni di patung dewa kuno dengan lambaian tangannya dan bersiap berangkat untuk perjalanan pulang mereka. Asteris 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 asteris. Di luar pesawat pusat, kerajaan ilahi tersembunyi di kehampaan. Dewa Kobold, yang berbaring di rumah anjing emas, tiba-tiba menguap. Ekspresinya aneh. Tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Ekspresinya menjadi waspada saat bangkit dan melihat sekeliling. Dia merasakan dengan hati-hati. Seluruh bangsa dewa masih di bawah kendalinya. Tidak ada yang tak terduga terjadi. Jantungnya sedikit tenang. Tidak ada yang bisa menyakitinya di kerajaan ilahinya. Saat pikirannya berputar, sosok yang membuat orang menggertakkan gigi muncul di benaknya. Manusia rendahan, penghujat terkutuk, aku akan membuatmu membayar harganya. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku ingin kau mati sekarang. Ia tidak tahan lagi dan berjalan keluar dari kandang. Pada saat ini, Dewa Kobold masih belum tahu bahwa di jurang tak berdasar, seorang penguasa yang telah hidup selama jutaan tahun saat ini mengumpulkan pasukan di rumah bangsawan di Twilight City. Richard duduk dengan nyaman di kursi utama. Tangannya membelai patung dewa kuno yang terasa dingin. Tentakel memenuhi kepalanya. Tangannya berada di kakinya, dan melipat sayap yang patah di punggungnya. Itu memberikan rasa keanehan yang tak terlukiskan. Namun, justru patung yang dipenuhi gaya gelap ini yang memungkinkannya untuk menang dalam permainan melawan para dewa. Tanda seru. Pada saat ini, dia bahkan telah merebut otoritas busuk dari tangan Raja Pembusukan. Meskipun itu hanya seberkas, itu sudah cukup untuk mengejutkan orang. Kekuatan spiritualnya menyebar. Dia dengan hati-hati merasakannya. Dia menyegel erat jiwa Dewa Kobold di tengah patung itu. Dia tidak berdaya untuk melawan. Dan pada intinya, seberkas kekuatan busuk, kuno, dan gelap perlahan mengalir. Otoritas busuk, itulah aturan dunia. Seseorang tidak bisa melahapnya. Seseorang hanya bisa mengendalikan dan menggunakannya. Seseorang dapat melahapnya kecuali dia dapat melucuti aturan dunia dan menghapus aturan busuk dari era cemerlang. Namun, untuk melakukan ini, seseorang hanya dapat menunggu Dewa Pencipta bangkit. Richard merasakan dengan saksama, gumpalan otoritas busuk itu tidak terlihat seperti apapun. Namun, ketika energi spiritualnya menyentuhnya, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dalam sekejap, lautan yang seperti gelombang 10.000 mil melonjak. Itu berisi kekuatan yang hampir tak terbatas. Itu segera mengeluarkan kekuatan psikis Richard. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang aku lepaskan sebelumnya tidak berarti seperti setetes air di lautan. Meskipun itu adalah gumpalan otoritas, itu adalah gumpalan hukum dasar. Itu hanya 1% dari saham, tetapi orang tidak dapat membantu bahwa 1% ini milik bank industri, komersial, dan pertanian raksasa. 1% juga merupakan saham yang dilebih-lebihkan. Richard menekan emosinya, tatapannya serius, sulit untuk dikendalikan, tetapi dia telah memenjarakan gumpalan otoritas ini di patung dewa kuno. Dia menenangkan diri dan mencoba mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya lagi. Kali ini, otoritas busuk itu tidak membuatnya jijik. Namun, dia masih tidak bisa mengendalikan kekuatan otoritas busuk itu secara langsung. Reni berada di sampingnya dan dengan ragu berkata, "Tuhan, tubuh ilahimu saat ini masih tidak dapat menahan otoritas busuk itu. Mungkin, aku harus menjadi transenden untuk mengendalikannya." Richard menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Seperti ini lagi, dia memiliki terlalu banyak hal baik tetapi tidak dapat menggunakan banyak hal. Itu sangat buruk. Dia juga tidak mau, tetapi itu semua hanya kebetulan. Satu demi satu harta karun terbaik secara otomatis datang ke pintunya. Dia menatap Reni. "Bisakah kau menggunakan kekuatan suci untuk mengaktifkan otoritas busuk?" Reni menggelengkan kepalanya. "Tidak, hanya dengan mengendalikan kekuatan ini aku bisa menggunakannya." Richard tersenyum pahit, dan dia hanya bisa menyegel kekuatan itu. "Tunggu sampai aku naik level dengan cepat. Itu telah membuatku terjebak di level ini terlalu lama. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak bisa berpisah untuk naik level." Pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level dari level 14 ke 15 sudah naik menjadi 3 juta yang dilebih-lebihkan. Itu membuatnya mengerutkan kening. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Itu sudah sangat dilebih-lebihkan sekarang. Bisakah seseorang berada di langit ketika seseorang telah mencapai level 19 dan 20?
Itu membuatnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin peduli. Dia akan terlebih dahulu menaikkan levelnya ke 15 sebelum berbicara tentang hal lain. Sebelum Sina dan Valkyrie gelap kembali ke rumah. Pada saat itu, dia bisa menyelesaikan misi peringkat S. Tiba-tiba, Richard mendengar pemberitahuan sistem. Ding gelombang Anda telah memperkuat patung batu orang mati. Jarak lempar Tomahawk telah meningkat 80 meter dengan peningkatan pamungkas. Ding gelombang Anda telah memperkuat patung batu orang mati. Anda telah memperoleh pertahanan sisik cangkang luar. Sistem telah meningkat 80% hingga maksimum. Ding gelombang Anda telah memperkuat patung batu orang mati. Ia telah memperoleh tubuh yang kuat dan tambahan 80% kekuatan. Ding gelombang Anda telah memperkuat patung batu orang mati. Ia telah memperoleh kemampuan untuk terbang. Kecepatan terbangnya hingga 200% hingga maksimum. Ding gelombang Anda telah memperkuat patung batu orang mati. Ia telah memperoleh tubuh yang kaku. Tubuh dapat secara otomatis memulihkan dirinya sendiri hingga batasnya ketika seseorang telah menghancurkannya. 5 pemberitahuan sistem mengejutkan Richard. Apa ini? Apakah penelitian Adele berhasil? Tetapi sebelum dia bisa kembali sadar, pemberitahuan sistem terus berdering. Ding gelombang pahlawan Twilight City, Sam, telah meningkatkan teknologi serangan prajurit kalajengking menjadi spesial. Dia telah memicu inspirasi spesial di tengah jalan dan telah meningkatkan level spesial menjadi transenden. Teknologi serangan transenden ekor prajurit kalajengking kerusakan racun meningkat 300%, kekuatan penjepit meningkat 300%, keseluruhan atribut meningkat 50%, dan keterampilan tambahan pembantaian tak tertandingi diperoleh. Pembantaian tak tertandingi, semua atribut meningkat 80%, ukuran tubuh meningkat 2 kali lipat. Setiap musuh yang terbunuh memiliki peningkatan tambahan 1%, batas maksimum 200%, durasi 20 menit. Ding gelombang Twilight City telah berhasil mengembangkan teknologi transenden. Di masa depan, ketika meneliti teknologi serupa, sistem akan mengurangi waktu yang dihabiskan hingga 30%. Sam, teknologi transenden. Mata Richard bersinar. Ya Tuhan, apakah kedua orang ini bersama? Kedua kejutan ini keterlaluan. 5 permata psionik telah meningkatkan kesegaran patung batu orang mati sebanyak 5. Atributnya sangat dilebih-lebihkan. Adele memang mutiara Twilight City. Sam juga perkasa. Orang ini telah meneliti teknologi super dan langsung mengembangkannya ke tingkat transenden. Jumlah prajurit kalajengking tidak pernah membeli banyak sarang, meskipun sedikit di Twilight City. Namun, itu tidak masalah. Mereka dapat membeli 10 atau 20 prajurit mengamuk secara bersamaan ketika teknologi mereka cukup kuat. Dia belum menghabiskan sumber daya yang dirampasnya dari dunia bawah tanah. Dia tidak bisa, jadi dia segera meninggalkan rumah bangsawan dan pergi ke bengkel pandai besi. Dia melihat Sam dengan gaya rambut acak-acakan dan hanya memiliki satu lengan saat memasuki bengkel. Lingkaran hitam di bawah mata pria itu tampak karena dia tidak tidur selama setengah tahun. Kotoran abu-abu gelap menodai pakaiannya seperti dia telah menggali batu bara sepanjang hidupnya. Tanda seru, dia tampak sangat acak-acakan, meskipun kondisi mentalnya sangat tinggi. Dan orang tidak bisa mengabaikan matanya yang berbinar. Sam segera membungkuk ketika dia melihat Richard. Tuan, penelitianku berhasil. Dia berbalik dan mengikuti prajurit kalajengking itu setelah dia mengatakan itu. Prajurit kalajengking itu telah menerima peningkatan terbesar. Suaranya bergetar. Richard tanpa sadar menatap prajurit kalajengking itu, dan matanya berbinar. Prajurit kalajengking sebelumnya telah tumbuh setinggi 3 meter. Lapisan baju besi yang tebal tampaknya telah menutupi tubuhnya. Itu memberikan perasaan seperti tank seperti manusia. Itu bisa menghancurkan kavaleri berat manusia sebelum mereka menyerang. Hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang penjepit besi yang besar. Pada saat ini, capit besi itu seperti capit baja murni. Mereka memantulkan kilau logam yang unik. Pola merah tua di permukaannya menunjukkan bahwa harta karun yang mulia itu, api asli telah memperkuatnya. Ekor kalajengking yang melengkung di punggungnya tampak seperti logam, seperti cambuk baja yang dihubungkan sepotong demi sepotong. Ekor kalajengking yang tajam itu seperti ujung tombak seorang prajurit tombak yang memantulkan cahaya biru tua. Racun. Dari kelihatannya, prajurit kalajengking yang diperkuat tidak berada pada level yang sama dengan kalajengking sebelum bala bantuan. Dalam pertempuran, yang diperkuat bisa melawan 5 sekaligus. Richard membuka panel atribut dengan antisipasi.
Prajurit Kalajengking, level 9, potensi, langka 3 bintang. Keterampilan, serangan transenden peningkatan, ekor kalajengking berbisa peringkat B, ekor kalajengking dapat menyebabkan sejumlah besar kerusakan yang menembus baju besi. Setelah ditusuk, ada peluang 30% untuk menyebabkan kerusakan. Kematian instan. Pada saat yang sama, kerusakan racun meningkat sebesar 300%, dan efek kelumpuhan adalah 10 detik. Tubuh roh mati cereng, mengurangi kerusakan fisik sebesar 70%. Kebal terhadap wabah dan racun. Seseorang tidak akan mati selama kepalanya belum dipenggal. Peningkatan transenden, cakar besi menyala bereng, ketajaman capit meningkat sebesar 300%. Kekuatan meningkat sebesar 300% saat menyerang dengan capit dan kerusakan elemen api. Ia akan memperoleh karakteristik ledakan api saat menggunakan serangan kait depan, yang dapat langsung merobek baju besi lawan dan membakar tubuh lawan. Pembantaian tak tertandingi bereng, semua atribut meningkat sebesar 80%, ukuran tubuh meningkat 2 kali lipat, setiap musuh yang terbunuh meningkatkan atribut sebesar 1%, dan batas maksimum adalah 200%. Durasi, 20 menit. Transformasi pasir cereng, bakat ras, meningkatkan kekuatan sebesar 30% saat bertarung di padang pasir. Belenggu kalajengking, ketika jumlah kalajengking melebihi 30, kekuatannya meningkat sebesar 30%, dan toksisitas meningkat sebesar 30% diaktifkan. Deskripsi, makhluk mayat hidup yang disegel di piramida Firaun. Seseorang tidak mau disengat olehnya. Richard merasakan jantungnya berdetak lebih cepat setelah dia selesai membaca. Bukankah ini terlalu kuat? Teknologi serangan transenden hanya membuat prajurit kalajengking mencapai tingkat yang tidak normal. Bukankah ini bahkan seorang prajurit tingkat langka? Dia merasa bahwa selama itu bukan prajurit terbang, para prajurit kalajengking dapat membunuh prajurit mahkota biasa. Kekuatan serangan ini telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Ditambah dengan ukuran tubuh yang berlebihan itu, jika mereka bertarung langsung, mereka akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Meskipun patung batu orang mati adalah pasukan pemakan jiwa tingkat atas, orang tidak bisa mengabaikan pasukan darat Twilight City. Sistem militer yang sempurna adalah sistem di mana laut, daratan, dan udara bekerja sama. Meskipun tidak ada air di gurun, ada juga lautan pasir. Itu tidak bisa mengembangkan angkatan laut. Itu hanya sedikit berbeda. Richard menahan kegembiraannya dan bertanya dengan nada serius. Sam, berapa banyak sumber daya yang aku butuhkan untuk memperkuat prajurit kalajengking? Itulah kuncinya. Akan terlalu mahal pada akhirnya jika dia mengembangkan teknologi kalajengking beracun. Akan menjadi lelucon jika dia tidak mampu membelinya. Sam bisa merasakan kegembiraan Richard, dan dia bahkan lebih bahagia. Tuan, bala bantuan prajurit kalajengking menghabiskan baja. Dibutuhkan baja biasa untuk ditempa menjadi baja olahan untuk memperkuat sejauh ini. Saat ini, setiap prajurit kalajengking akan menghabiskan 50.000 unit biji besi. 50.000 unit biji besi, 1. Richard merasa lega. Harga ini sangat hemat biaya untuk kekuatan tempur. Meskipun budidaya skala besar akan menghabiskan banyak sumber daya, itu masih merupakan sumber daya biasa. Dia harus mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk memelihara mereka dalam skala besar jika dia harus menghabiskan sumber daya langka. Semua orang sangat membutuhkan sumber daya langka. Mengambil sebagian lagi akan cukup untuk membunuhnya. Dia membuka panel sistem dan melirik. Jumlah total prajurit kalajengking adalah 141. Karena itu selalu menjadi sarang pasukan tunggal yang berjalan. Oleh karena itu, dia dapat mempertahankannya pada level rendah. Tapi sekarang, dia bisa menghitungnya. Tidak terlalu banyak, 2 hingga 3 tim besar sudah cukup untuk melindungi Twilight City. Lagi pula, perekrutan pasukan langka tidak memerlukan sumber daya langka. Dia masih bisa menanggungnya. Dia tidak membuang waktu dan langsung membuka trading market untuk mencari sarang prajurit. Kalajengking, dia telah membeli prajurit kalajengking dari pasar perdagangan. Level awalnya hanya elit. Beberapa orang peduli dengan sarang pasukan tingkat elit sekarang karena level pemain telah meningkat. Mereka mencari area yang luas. Richard tidak ragu-ragu dan membeli 19. Dia memiliki tepat 20, menambahkan yang sudah dimilikinya. Dia akan menggunakan sesuatu yang lebih ganas karena itu adalah senjata mengamuk. Dia tidak bisa menyia-nyiakan teknologi serangan transenden ini. Selanjutnya,
Sam harus mempelajari teknologi serangan patung batu orang mati. Pasukan lain tidak akan memiliki kesempatan untuk saat ini. Paket ekspansi baru akan segera dimulai. Meningkatkan kekuatan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia langsung meningkatkannya ke level langka setelah dia memperoleh 19 sarang pasukan. Kemudian, dia merasa sedikit tidak berdaya. Ada cooldown selama 7 hari setelah menaikkan level sarang pasukan. Dia tidak bisa naik level terus-menerus, jadi dia bisa menunggu minggu depan. Sam berbicara dengan suara kecil, malu-malu dan gugup ketika dia melihat Richard tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tuan, bisakah aku memintamu untuk membantuku? Richard kembali sadar dan merasa lucu melihat ekspresinya yang memerah dan bingung. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kau telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk Twilight City. Aku akan memberimu hadiah yang setimpal. Wajah Sam memerah, dan dia tergagap cukup lama sebelum mengatakannya. Tuan, bisakah aku mengundangmu untuk menjadi saksiku? Aku akan menikah dengan Sana bulan depan. Richard mengingat kembali apa yang telah terjadi pada pihak lain, dan dia merasa sedikit aneh. Sungguh orang yang bijaksana. Dia mengangguk dengan senang. Bibir Richard melengkung membentuk senyum ketika melihat Sam meninggalkan toko pandai besi dengan gembira. Dia tidak menyangka akan menjadi saksi pernikahan seseorang lagi. Namun, melihat sepasang kekasih yang telah mengalami banyak kesulitan ini berkumpul membuatnya merasa sangat senang. Dia berharap dapat melihat beberapa contoh seperti ini lagi. Tanda seru. Dia menyentuh dagunya dan tiba-tiba mendapat ilham. Mengapa kita tidak merayakan hari Valentine di masa depan? Setiap tahun pada hari ini, aku dapat membantu mereka menikah dan menjadi saksi pernikahan semua orang. Pada saat yang sama, seluruh kota akan memiliki hari libur 3 hari. Mereka bebas mencari pasangan. Dia merasa ide ini sangat menjanjikan setelah dia merenungkannya sejenak. Bukankah dia akan menjadi ayah baptis seluruh keturunan kota dalam 10 atau 20 tahun? Bukankah hal ini akan meningkatkan popularitas orang-orang hingga 100 atau 80 poin jika dia mengesampingkan semuanya? Dia mencatat ini di dalam hatinya dan memutuskan untuk membicarakannya dengan Butler Karu nanti untuk memutuskan tanggal yang tepat. Dia berjalan ke lantai 2 sambil berpikir. Teknologi serangan transenden telah memberikan para prajurit kalajengking dorongan yang sangat besar. Itu membuat Richard bersemangat. Dia bertanya-tanya seberapa besar patung batu orang mati akan menerima peningkatan jika 5 harta bintang 5 dan permata spiritual akan memperkuatnya. Patung batu orang mati selalu menjadi kartu truf Twilight City. Jika bukan karena fakta bahwa Twilight City terjebak di level yang lebih tinggi, putaran teknologi ini akan menjadi giliran patung batu orang mati. Dia naik ke lantai 2. Richard melihat sosok tergeletak di platform operasi. Dia terkejut. Dia melangkah maju dan tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang aura kehidupan pihak lain. Baru kemudian dia menghela napas lega. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat Adele. Rambutnya berantakan sementara dia tidur nyenyak di konsol yang kotor. Sudut, mulutnya meneteskan air liur saat ditekan ke meja. Dia mendecakkan bibirnya berulang kali dan membuatnya tampak lucu dan imut. Dia melangkah maju dan membungkuk untuk mengangkat gadis itu. Dia datang ke tempat tidur sederhana di sampingnya dan dengan lembut menurunkannya. Dia dengan santai membantunya menyesuaikan postur tubuhnya. Hati Richard terasa sakit ketika melihat gadis itu menggerakkan tubuhnya ke posisi yang lebih nyaman dan melanjutkan tidurnya. Gadis ini pasti sudah bertahan selama berhari-hari. Di masa depan, dia harus meminta seseorang untuk mengawasinya. Jika ini terus berlanjut, bahkan dunia transenden pun tidak akan mampu menahannya. Dia menarik kembali pikirannya dan kembali ke sudut meja operasi. Dia melihat tirai yang menyembunyikan benda besar. Richard menyebarkan indranya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa patung batu orang mati itu menghalanginya? Patung itu mengangkat tirai dengan lambaian tangannya. Sosok patung batu orang mati itu muncul. Mata Richard berbinar. Dia senang melihat prajurit kalajengking itu. Sekarang patung batu orang mati itu telah muncul di hadapannya. Dampak visualnya bahkan lebih kuat. Tinggi awalnya 3 meter kini telah mencapai 4 meter. Aura awalnya yang ganas telah menjadi seperti turunnya Dewa Iblis. Itu memberi orang dampak psikologis yang sangat liar. Pola-pola gelap menutupi sayap coklat yang diukir dari batu di punggungnya. Itu memberikan perasaan hikmat dan lincah. Di permukaan patung batu orang mati, baju besi batu bersisik naga yang awalnya tidak mencolok menjadi sangat menarik perhatian saat ini.
Itu adalah sepotong baju besi yang telah tumbuh dari tubuh dan tampak tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang. Itu dapat menahan tembakan ledakan dari busur silang pengepungan dengan atributnya. Lengannya yang tebal memegang kapak perang dengan erat, dan rantai melilitnya. Bahkan seekor naga pun tidak dapat menahannya begitu melemparkan kapak perang merah tua itu. Orang dapat melihat api jiwa biru yang menyala di rongganya yang kosong. Bala bantuan itu tampaknya tidak mengubah patung batu orang mati itu. Perubahan paling besar adalah auranya. Itu memberikan perasaan yang lebih ganas dari sebelumnya. Dia membuka panel atributnya. Itu mencantumkan beberapa perubahan pada atribut lainnya. Karakteristik unik yang diperoleh dari promosi. 1. Pertahanan skala. Pertahanan akan meningkat sebesar 200% dengan sistem pertahanan skala. 2. Tubuh yang diperkuat. Struktur tubuh dimaksimalkan, kekuatan meningkat sebesar 200%. 3. Tubuh yang tangguh. Bala bantuan memberi struktur tubuh kekuatan yang luar biasa. Tubuh dapat secara otomatis pulih dari kehancuran jika telah menghabiskan energi. 4. Terbang super. Bala bantuan telah meningkatkan sayapnya dan kecepatan terbang hingga 300%. 5. Lempar kapak. Bala bantuan telah memperpanjang rantai di sekitar lengan. Jangkauan serangan meningkat sebesar 100 meter. Jarak saat ini, 180 meter. Meskipun atribut yang baru diperoleh ini sangat kuat, mereka tidak sampai pada titik yang tidak normal. Namun, jika dia menggabungkannya dengan keterampilan sebelumnya dari patung batu orang mati, Richard hanya bisa memberikan evaluasi yang menyimpang. Tidak, seseorang akan menggunakan kata ini untuk menggambarkan patung batu orang mati, tidak peduli siapa yang melihatnya. Itu bukan orang mesum biasa. Itu hanya terlalu mesum. Apakah ini atribut yang bisa dimiliki oleh seorang prajurit tingkat mulia? Atribut naga darah kerangka itu benar-benar tak tertahankan di hadapan pihak lain, itu adalah pasukan bintang 1 yang mulia. Orang bisa menggambarkan patung batu orang mati yang sudah ganas itu sebagai tak terkalahkan setelah bala bantuan. Ding gelombang sistem telah memperkuat patung batu orang mati dengan sangat baik. Apakah Anda ingin memadatkannya menjadi sarang pasukan? Catatan, setelah pemadatan, Anda hanya dapat merekrut patung batu orang mati setelah ditingkatkan dari sarang pasukan. Richard tidak ragu untuk mengonfirmasi ketika dia mendengar pemberitahuan sistem. Ding gelombang pemadatan selesai. Itu telah secara otomatis meningkatkan semua patung batu orang mati saat ini ke keadaan diperkuat. Mata Richard berbinar. Dia pikir dia harus meningkatkan patung batu orang mati lainnya, tetapi dia tidak mengharapkan manfaat seperti itu. Itu tidak apa-apa. Upaya Adele selama beberapa bulan terakhir tidak sia-sia. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan membuka patung batu sarang pasukan orang mati setelah dia meliriknya dengan puas. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Pesan yang paling dikhawatirkannya telah berubah. Persyaratan perekrutan sumber daya, 300 unit batu permata, 300 unit kristal. Ya Tuhan, sebelumnya, itu adalah 200 unit batu permata dan kristal, tetapi sekarang meningkat menjadi 300 unit. Tanda seru. Itu langsung meningkat sebesar 50%. Mereka harus menghasilkan 110 mingguan dengan 11 sarang batu. Itu akan menjadi 33.000 batu permata dan 33.000 kristal. Itu akan menjadi 132.000 plus 132.000, total 264.000 setiap 4 minggu. Itu adalah banyak uang. Pendapatan Twilight City saat ini hampir tidak dapat menutupinya. Mereka dapat menarik uang tambahan dari sumber lain jika kecelakaan terjadi. Namun, sumber daya ini sepadan dibandingkan dengan kekuatan pertempuran patung batu orang mati. Tidak peduli berapa banyak yang dia investasikan, itu tidak akan menjadi kerugian. Erangan pelan di belakangnya membuat Richard kembali tersadar. Dia menoleh dan melihat Adele menopang dirinya sendiri sementara dia berbaring di tempat tidur dengan linglung. Itu melebarkan matanya tetapi tidak membuatnya bingung. Adele menggosok matanya. Ketika dia melihat Richard, dia tiba-tiba terbangun. Tuan Richard, mengapa Anda di sini? Richard terdiam. Dia tidak bisa menahan tawa melihat penampilannya yang imut dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah di sini cukup lama. Saat dia berbicara, dia penuh dengan pujian. Adele, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Gadis itu duduk dan melihat perban dari patung batu orang mati yang perkasa. Dia langsung cemberut. Dia berkata dengan menyedihkan, Tuan Richard, saya ingin memberi Anda kejutan. Richard cukup geli dengan penampilannya yang imut.
Dia melangkah maju dan mengusap kepala pihak lain. Saya sudah terkejut. Anda melakukannya dengan hebat, Adele. Anda adalah hadiah dari para dewa, harta karun Twilight City. Kekuatan patung batu orang mati melebihi harapan saya. Ini akan mempersiapkan kita untuk situasi berbahaya yang akan datang. Mata Adele berkaca-kaca saat mendengar pujian yang murah hati ini. Dia tampak sedikit malu, tetapi dia juga senang dan bangga. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar kalimat terakhir. Lord Richard, apakah kita akan menghadapi bahaya besar? Paket ekspansi baru itu dapat menyebabkan kematian seorang dewa. Begitu juga dewa berkepala anjing yang telah menyinggung dan menipu Raja Pembusukan. Dia tidak akan percaya Twilight City tidak akan berada dalam bahaya di masa depan. Setiap perubahan ini dapat memengaruhi nasibnya. Dia harus berhati-hati. Adele segera berdiri dan menatap lurus ke arah Richard ketika dia melihat dia tidak berbicara. Tuan, tolong berikan aku lebih banyak batu permata psionik, aku bisa terus bekerja. Nada suaranya tegas. Itu menghangatkan hati Richard. Mungkin, itulah sebabnya dia merasakan rasa pencapaian dalam membangun kota seperti itu. Mereka bersedia menyerahkan segalanya untuk Twilight City. Karus seperti ini, Sam seperti ini. Dan begitu juga Adele. Dia mencubit wajah pihak lain dan berkata dengan tidak senang. Kamu sudah menjadi apa? Pekerjaan. Jangan bilang kamu ingin memasuki kuburan pahlawan sebelum Karu. Jangan pedulikan itu. Akan ada banyak bahaya di masa depan, tetapi itu tidak cukup mendesak untuk membuatmu mempertaruhkan nyawamu. Istirahatlah dengan baik. Aku punya tugas yang lebih penting untukmu. Siapa yang akan menyelesaikannya jika kamu pingsan karena kelelahan? Wajahnya langsung berubah kaku ketika dia melihat Adele masih ingin mengatakan sesuatu. Kamu tidak diizinkan memasuki bengkel pandai besi selama seminggu. Aku akan meminta seseorang mengawasimu. Adele tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Richard dengan menyedihkan. Tuanku, Richard mengabaikan kata-katanya yang centil dan berbalik untuk melihat patung batu orang mati. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjaga dan melindungi Adele. Dia tidak diizinkan memasuki bengkel pandai besi lagi. Adele tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, dan sebuah suara halus terdengar. Saya akan mematuhi perintah Anda, tuanku. Semua prajurit ini memiliki kecerdasan orang biasa. Mereka tidak dapat memimpin pasukan untuk bertarung seperti pahlawan, tetapi tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melaksanakan perintah. Adele merasa Richard telah berbuat salah padanya. Itu lebih buruk daripada masuk penjara jika dia tidak dapat memasuki bengkel pandai besi selama seminggu. Tuan, Richard tidak memikirkan masalah itu dan langsung ke intinya. Adele, pasukan seperti apa yang menurutmu cocok untuk diperkuat dengan batu permata spiritual selanjutnya? Mereka telah memperkuat patung batu orang mati yang paling melahap jiwa. Dia hanya bisa memilih pasukan lain. Adele berkata perlahan setelah berpikir dia merenung. Tidak ada pasukan yang cocok saat ini, selain itu, Anda memiliki dua kristal fusi yang dapat menciptakan dua prajurit yang kuat. Mengapa kita tidak menunggu pasukan baru lahir sebelum bala bantuan? Richard mengangguk. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan. Apakah Anda punya saran tentang cara memperkuat pasukan? Wanita muda itu ahli dalam aspek ini. Kita sudah memiliki pasukan terbang, patung batu orang mati, yang cukup kuat untuk mengendalikan udara, kata Andai serius. Tidak perlu menginvestasikan sumber daya di dalamnya sekarang. Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin banyak manfaat yang Anda dapatkan. Pasukan yang lengkap seharusnya tidak hanya memiliki angkatan udara. Kita harus mempertimbangkan aspek-aspek lain. Richard mengangguk dan bertanya dengan penuh minat. Dalam aspek-aspek itu, Adele berkata dengan yakin, pasukan darat, pasukan jarak jauh, dan perapal mantra. Pasukan darat, Sam sedang mengembangkan teknologi kalajengking beracun. Itu bisa mengurangi tekanan di area ini saat dia menyelesaikan bala bantuan. Karena kita berada di gurun, ini selalu menjadi titik kuat kita. Jadi kita bisa tetap tinggal. Saat ini, pasukan jarak jauh dan perapal mantra kita tidak lemah, meskipun mereka belum kuat. Kita hanya tidak memiliki pasukan yang bisa kita gunakan. Kita bisa mempertimbangkan kedua aspek ini. Meskipun analisis Adele sederhana dan tidak mendalam, itu sesuai dengan pemikiran Richard tentang pasukan Twilight City. Penting bagi pasukan untuk menjadi perkasa. Tidak boleh ada kekurangan. Patung batu orang mati adalah favoritnya, jadi dia akan berinvestasi pada mereka segera setelah dia memiliki sumber daya.
Itu juga menyebabkan lahirnya pasukan super kuat ini. Sekarang setelah patung batu orang mati terbentuk, sudah waktunya untuk mengurus pasukan lainnya. Aku akan memikirkannya dengan serius. Richard berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memutuskan untuk pergi ke pasar perdagangan, nanti untuk melihat pasukan yang cocok untuk Twilight City saat ini. Sudah lama sejak dia membeli beberapa sarang pasukan. Pasukan lainnya cukup kuat, tetapi semakin tinggi levelnya, semakin banyak sumber daya yang harus mereka investasikan. Twilight City tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyerang tanpa menahan diri. Dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika seseorang memberinya 1000 sarang pasukan tingkat mahkota. Sumber daya yang dibutuhkan untuk merekrut setiap minggu bisa membuatnya bangkrut. Pada akhirnya, itu masih kembali menghasilkan uang. Itu menghibur Richard. Namun, dia segera menjadi energi lagi. Tidak akan lama sebelum dunia bawah tanah dapat menghasilkan sesuatu. Ketika Black Sorbet mulai diproduksi, dan kami telah memperluas kapasitas produksi White Tail Wine, produk-produk terbaik ini akan segera menghasilkan lebih banyak keuntungan. Bertani begitu lama tidak sia-sia. Inti dari mengelola suatu wilayah adalah untuk mengembangkan ekonomi. Menghasilkan uang dapat membuat penduduk hidup bahagia dan membangun pasukan yang lebih kuat.